It's going down. Parade. Struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini merupakan jenis struktur organisasi yang hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal. Adapun ciri-ciri dari bentuk organisasi garis atau lini yaitu: 1. Hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung. 2. Jumlah karyawan sedikit. 3. Pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. 4. Belum terdapat spesialisasi. Adapun kelebihan dari struktur organisasi lini antara lain: 1. Adanya kesatuan komando yang terjamin dengan baik. 2. Lebih mudah mempertahankan kedisiplinan para pegawai. 3. Koordinasi lebih mudah dilaksanakan. 4. Garis kepemimpinan tegas dan tidak simpang siur. Dan kelima, adanya penghematan biaya dan pengawasan berjalan secara efektif. Namun, di balik kelebihannya ada juga kelemahannya, yaitu: 1. Tujuan organisasi dan pemimpin sulit dibedakan. 2. Pembebanan yang berat dari pejabat pimpinan. 3. Adanya kecenderungan pemimpin yang otoriter. 4. Kesempatan pegawai untuk berkembang agak terbatas. 5. Organisasi terlalu tergantung kepada satu orang, yaitu pimpinan saja. Operasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari lini dan organisasi fungsional. Darmo Wencana dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seseorang atasan, pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pimpinan dapat bantuan dari para staf di bawahnya. Tugas para staf di sini adalah untuk membantu memberikan pemikiran, nasihat atau saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau bijaksanaan pada struktur organisasi ini. Hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung. Kelebihan organisasi garis atau lini dan staf: 1. Pembagian tugas yang terang dan jelas sehingga dapat memudahkan pekerjaan. 2. Bentuk kerjasama dan koordinasi sudah jelas. 3. Pengembangan bakat dan keahlian anggota terjamin. 4. Bersifat fleksibel sehingga mudah dalam penetapan. 5. Pengambilan keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Hal ini karena adanya perumusan dari manajemen yang sudah ahli dalam bidangnya. Kelemahan: 1. Tugas pokok banyak atau sering diduakan mengingat adanya pembagian tugas pokok masing-masing. 2. Proses pembuatan keputusan berliku-liku. 3. Jika pertimbangan tidak terkendali dan terkelola dengan baik, maka akan timbul nepotisme. 4. Munculnya adanya persaingan antar manajer organisasi perusahaan. Ciri-ciri: 1. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruh bersifat langsung. 2. Banyaknya jumlah karyawan. 3. Adanya koordinasi yang besar. 4. Terdapat 2 kelompok kerja, yakni personil lini dan staf. Pengertian struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan kemampuan, keterampilan, dan skill yang sama untuk melakukan tugas-tugas yang sama, yang selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa unit kerja. Organisasi fungsional juga merupakan bentuk struktur organisasi di mana spesialis menjalankan fungsi mereka tanpa wewenang atas orang-orang di luar yurisdiksi mereka. Bagian organisasi dalam struktur organisasi fungsional sebuah perusahaan biasanya terdiri dari Vice President, Customer Service Department, Sales Department, Engineering atau Production Department, Accounting dan Administrative Department, Human Resources Department, Finance Department, dan lain-lainnya. Sehingga diharapkan setiap karyawan yang memiliki kompetensi tertentu akan bertemu dengan karyawan lain yang memiliki kompetensi serupa.
Ciri-ciri struktur organisasi fungsional. Yang pertama, organisasi kecil. Organisasi kecil merupakan organisasi yang anggotanya dapat berinteraksi langsung. Jumlah anggotanya paling banyak 30 orang. Yang kedua, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. Yang ketiga, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Spesialisasi dalam pekerjaan merupakan pembagian yang dilakukan suatu organisasi di mana tenaga kerja berada pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. Tujuan dari adanya spesialisasi kerja adalah semua pekerjaan memerlukan seorang ahli dalam pelaksanaannya. Spesialisasi biasanya terdapat pada sebuah organisasi pekerjaan. Kelebihan menggunakan struktur organisasi fungsional. Yang pertama, spesialisasi dapat dilakukan secara optimal. Yang kedua, para pegawai bekerja sesuai keterampilannya masing-masing. Yang ketiga, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Kelemahan menggunakan struktur organisasi fungsional. Yang pertama, karyawan terlalu memperhatikan bidang spesialisasi sendiri dan menjadi sempit, tidak berkembang. Yang kedua, sehingga pengalihan kerja menjadi sulit dilaksanakan dan merugikan perusahaan. Yang ketiga, karena akan fokus pada bagian atau kelompoknya masing-masing. Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Nah, struktur organisasi divisional ini merupakan jenis struktur organisasi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa cabang dan biasanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang pesat atau perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Dengan menerapkan struktur organisasi divisional, perusahaan akan lebih mudah dalam pengelolaannya karena memecah organisasi menjadi divisi yang lebih kecil. Tetapi, jika perusahaan menerapkan struktur ini, akan timbul masalah dalam alokasi sumber daya dan distribusi biaya-biaya perusahaan. Kelebihan struktur organisasi divisional. 1. Divisi-divisi yang terbentuk dapat menjadi wadah atau tempat untuk melatih para manajer muda. Yang kedua, setiap divisional menjadi wadah dalam mengembangkan institusi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan inisiatif-inisiatif dalam perusahaan. Yang keempat, kebutuhan konsumen menjadi lebih diperhatikan. Yang kelima, memiliki fleksibilitas pada struktur perusahaan. Yang keenam, memiliki kesempatan karir yang lebih terbuka. Kelemahan struktur organisasi divisional. 1. Memiliki tingkat koordinasi yang tidak baik antar lini perusahaan. Yang kedua, terjadinya duplikasi sumber daya antar lintas divisi. Yang ketiga, kurangnya kendali sumber daya manajemen puncak perusahaan. Yang keempat, persaingan antar individu sangat potensial. Yang kelima, adanya komunikasi yang menurun antar divisi. Ciri-ciri struktur organisasi divisional. 1. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi, strategi menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para pimpinan dan bawahan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Nah, perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan suatu organisasi. Yang ketiga, anggota, pegawai atau karyawan, dan orang yang terlibat dalam organisasi. Yang keempat, ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan kerjanya yang sangat mempengaruhi struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi akan semakin kompleks dan harus dipilih struktur yang tepat. Pengertian organisasi matris, yaitu organisasi matris sering disebut juga organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi yang penggunaan struktur organisasinya menunjukkan para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dalam perusahaan yang dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan.
organisasi ini digunakan berdasarkan struktur organisasi staf atau lini, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan. Ciri-ciri dari organisasi ini yang pertama, memiliki jumlah organisasi yang banyak sehingga tingkat-tingkat hierarki wewenang yang banyak. Yang kedua, pemimpin yang paling tinggi berada di paling atas. Kelebihan dari organisasi ini yang pertama, mampu mencapai tingkat organisasi yang diperlukan untuk menjawab tuntunan ganda atau lingkungan. Yang kedua, dapat memanfaatkan karyawan secara fleksibel. Yang ketiga, sesuai untuk pengambilan keputusan yang sifatnya rumit serta lingkungan yang tidak stabil. Yang keempat, sangat sesuai untuk organisasi ukuran sedang. Kekurangan organisasi ini yang pertama, adanya wewenang ganda yang menyebabkan munculnya kebingungan. Yang kedua, menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi. Yang ketiga, hanya bisa berjalan jika hubungan bersifat kolegial bukan vertikal. Pengertian organisasi komite yaitu sebuah organisasi yang setiap anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pemimpinnya yang kolektif. Organisasi komite mengutamakan pimpinan yang dapat berarti di dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif, presidium, dan komite ini bersifat manajerial. Komite dapat memiliki sifat formal dan informal, di mana komite-komite tersebut dapat dibentuk sebagai bagian dari struktur organisasi formal dengan tugas-tugas dan wewenang dibagikan secara khusus. Ciri-ciri organisasi ini yang pertama, pembagian tugasnya jelas dan tertentu. Yang kedua, wewenang semua anggota sama besarnya. Yang ketiga, tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif dan tanggung jawabnya pun secara kolektif. Yang keempat, pelaksanaan dikelompokkan berdasarkan bidang dan komisi tugas tertentu yang harus dilaksanakan dalam bentuk tugas. Yang kelima, keputusan merupakan keputusan semua anggota. Kelebihan dari organisasi ini yang pertama, keputusan yang diambil relatif lebih baik karena diputuskan oleh beberapa orang. Yang kedua, kecenderungan untuk bertindak secara otoriter dan diktator dapat dicegah. Yang ketiga, pembinaan dan partisipasi dapat ditingkatkan. Kelemahan dari sini ini yang pertama, pengetahuan keputusan kurang jelas sebab keputusan merupakan bersama. Yang kedua, waktu untuk pengambilan lama dan biaya besar. Yang ketiga, adanya mayoritas yang dapat melaksanakan keinginan melalui voting suara. Perbedaan struktur organisasi yang terjadi pada setiap organisasi ataupun suatu perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, 1. Strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi, maka logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Lebih tepatnya, struktur harus mengikuti strategi. 2. Ukuran. Ukuran adalah besar kecilnya suatu organisasi yang dapat dilihat dari jumlah orang yang berada dalam organisasi tersebut. 3. Teknologi organisasi. Teknologi organisasi adalah dasar dari subsistem produksi, termasuk teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah input organisasi menjadi output. 4. Lingkungan. Lingkungan mencakup seluruh elemen di luar lingkup organisasi. Elemen kunci mencakup industri, pemerintah, pelanggan, pemasok, dan komunitas finansial. Perbedaan struktur organisasi tersebut juga dapat timbul sebagai akibat keempat keputusan pimpinan di atas. Untuk mengukur perbedaan itu, perlu mengenal ciri atau dimensi struktur yang dapat diukur. 3 dimensi yang dipakai yaitu, yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas mengacu pada sejauh mana pekerjaan dalam organisasi dispesialisasikan. Dalam pembentukan organisasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga terjalin hubungan kerjasama antara unit-unit kerja yang ada di dalam suatu organisasi. Perbedaan-perbedaan yang timbul dalam suatu organisasi disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan baik yang bersifat tingkatan, struktur dalam organisasi, keahlian anggota organisasi, dan juga bidang tempat di mana individu dalam organisasi itu berada.
Tiga komponen yang terdapat pada kompleksitas suatu organisasi antara lain diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, dan diferensiasi spasial. Yang kedua, sentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana wewenang dipertahankan dalam pekerjaan pimpinan. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Yang ketiga, formalisasi. Formalisasi mengacu pada sejauh mana kebijaksanaan, peraturan, dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Formalisasi menunjukkan tingginya standarisasi atau pembakuan tugas-tugas maupun jabatan dalam suatu organisasi. Semakin tinggi derajat formalisasi, maka semakin teratur perilaku bawahan dalam suatu organisasi. Serta ada juga berbagai teknik formalisasi. Seleksi, persyaratan peran, peraturan, prosedur, kebijakan, pelatihan, dan ritual merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam formalisasi. Berbagai teknik ini pada dasarnya bertujuan untuk membakukan jabatan dan pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kompleksitas organisasi juga seringkali merupakan tindakan untuk membuat organisasi dengan lebih banyak bagian yang bersifat baku sehingga juga meningkatkan formalisasi. Jadi, kesimpulannya, perbedaan struktur organisasi adalah hal yang biasa yang dapat terjadi pada setiap organisasi. Perbedaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja setiap anggota pada organisasi tersebut agar pembagian kinerja dalam organisasinya lebih terstruktur.